Awas hati-hati, orang-orang yang berpikiran kritis, tegak lurus, tegas menegur penguasa bisa dipastikan akan menjadi langganan para intelijen lokal maupun nasional, baik dari TNI, Polri maupun lembaga intelijen lainnya. Secara konstitusional para intelijen itu bekerja untuk negara untuk mengamankan negara dari kelompok-kelompok yang dianggap membahayakan negara. Dari pengalaman perjalanan hidup yang saya alami, saya termasuk orang yang menjadi langganan para intel bersilaturahim mengunjungi saya. Berbagai macam pertanyaan, komentar mereka ajukan yang sebenarnya cukup aneh. Saya sering bergumam di dalam hati, jika para intel ini bekerja untuk mengamankan negara, kenapa yang dijadikan objek pengawasan dan penyelidikan hanya rakyat, warga negara yang berpandangan kritis terhadap pemerintahan lalu dinilai sebagai musuh negara? Padahal sebenarnya rakyat warga negara yang kritis tersebut sedang mengambil haknya dari negara untuk menyampaikan pendapat. Satu waktu saya pernah bertanya kepada Intel, kenapa kerja kalian hanya mengawasi rakyat? Lalu bagaimana dengan atasan kalian para jenderal, para pejabat negara? Apakah Anda yakin mereka bekerja dengan benar dan baik untuk negara atau mereka bekerja untuk kepentingan dirinya dan keluarganya yang merugikan negara? Anda bekerja keras menjalankan perintah atasan mengejar rakyat yang berbicara kritis. Sementara Anda tidak menyelidiki perilaku atasan Anda yang jelas merugikan negara. Orang yang berbicara kritis Anda haramkan sementara pejabat negara yang korup yang menyalahgunakan jabatannya kalian diamkan. Jadi Anda ini bekerja untuk negara atau bekerja untuk penguasa dan pengusaha? Berapa banyak orang-orang yang berpikiran kritis yang mengkritik pemerintahan diintimidasi, dikriminalisasi bahkan dipenjarakan. Sementara penguasa dan pejabat negara yang merobohkan negara dari dalam tidak pernah disentuh hukum yang berkeadilan. Awas hati-hati terhadap orang-orang yang memakai baju dan atribut negara. Mereka mengatakan dengan mulutnya bekerja untuk negara padahal mereka bekerja untuk dirinya sendiri, memperkaya diri dan anak keturunannya. Sungguh nyata kemunafikannya orang yang bohong dalam berbicara, yang mengingkari janjinya dan yang berkhianat terhadap amanah yang diembannya. Orang-orang munafik inilah sesungguhnya musuh terbesar negara yang wajib diperangi. Kesabaran itu perlu latihan. Dari Abu Said yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Hudri radhiyallahu anhuma bahwasanya ada beberapa orang dari kaum Ansar meminta sedekah kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau memberikan sesuatu pada mereka itu. Kemudian mereka meminta lagi dan beliau pun memberinya pula sehingga habislah harta yang ada di sisinya. Kemudian setelah habis membelanjakan segala sesuatu dengan tangannya itu beliau bersabda, apa saja kebaikan, yakni harta, yang ada di sisiku, maka tidak sekali-kali akan kusimpan sehingga tidak kuberikan padamu semua. Tetapi oleh sebab sudah habis, maka tidak ada yang dapat diberikan. Barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta pada orang lain, maka akan diberi rezeki kepuasan oleh Allah dan barang siapa yang merasa dirinya cukup maka akan diberi kekayaan oleh Allah, kaya hati dan jiwa, dan barang siapa yang berlaku sabar maka akan dikurnia kesabaran oleh Allah. Tiada seorang pun yang dikurniai suatu pemberian yang lebih baik serta lebih luas kegunaannya daripada kurnia kesabaran itu. Muttafaq alaih. Pelajaran yang terdapat dalam hadits. 1. Barang siapa yang melatih diri untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia sabar. 2. Kemudian disebutkan dalam kalimat keempat bahwa jika Allah Azza wa Jalla memberikan kesabaran kepada seorang hamba, maka pemberian itu merupakan anugerah yang paling utama dan pertolongan yang paling luas serta paling agung. 3. Sabar. Seperti halnya akhlak-akhlak terpuji lainnya, membutuhkan kesungguhan jiwa dan latihan. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melatih diri untuk bersabar, yaitu orang yang mencurahkan jiwanya untuk bersabar, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikannya sabar, yaitu Allah akan menolongnya agar ia bisa bersabar. Sabar itu merupakan pemberian yang paling agung, karena ia berkaitan dengan semua urusan seorang hamba dan sebagai penyempurnanya. Seorang hamba membutuhkan kesabaran dalam segala keadaan selama hidupnya. 4. Seorang hamba membutuhkan kesabaran dalam segala hal. Di antaranya, a. Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah sampai dia bisa mengerjakan dan menunaikannya.
B. Sabar dalam menjauhkan maksiat kepada Allah sampai dia bisa meninggalkannya karena Allah Azza wa Jalla. C. Sabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan sampai dia tidak marah karenanya. C. Bahkan seorang hamba membutuhkan sabar atas nikmat-nikmat Allah dan hal-hal yang dicintai oleh jiwa, sehingga dia tidak membiarkan jiwanya tenggelam dalam kesenangan dan kegembiraan yang tercela, tetapi dia terus menyibukkannya dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Seorang hamba membutuhkan kesabaran dalam setiap keadaannya. Dengan kesabaran, seorang hamba akan mendapat kemenangan. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ar-Ra'd, ayat 23-24. Dua mereka mendapatkan surga beserta kenikmatannya. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi, dalam surga atas kesabaran mereka. Al-Furqan ayat 75. Tiga perintah ini tidak dapat diterima. Tidak dapat pula diamalkan kecuali hanyalah oleh orang yang sabar dalam menjalaninya. Karena sesungguhnya hal ini amat berat pengamalannya. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar, yakni orang yang mempunyai kebahagiaan yang besar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sifat-sifat yang baik itu tuh yang besar. Fussilat, ayat 35. Allahu a'lam bishshawab.